Halo sahabat Guru Masa Depan Channel, kembali lagi bersama kami. Ada Bu Tias dan Miss Penny di sini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang konten calon guru penggerak. Nah, tapi kali ini berbeda karena kita akan mengupas learning management systemnya dan bagaimana cara pengumpulan tugasnya dan proses-proses yang dihadapinya bersama Ibu siapa, Bu Tias? Ibu Indriana Fianto yang akrab dipanggil dengan Bu Indri. Kita simak videonya yuk. Cheers. Halo sahabat Guru Masa Depan Channel, kita sudah bergabung dengan Bu Indriana Fianto dari Kabupaten Bogor. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana sih atau suka dukanya menjadi calon guru penggerak, tapi kali ini kita akan mengupas bagaimana cara pengerjaan atau kita kupas learning management system dari guru penggerak ini. Jadi kita akan mengulas apa lagi, silakan. Ya, kita akan mengulas lebih lanjut mengenai tugas dan kewajiban guru penggerak terkait dengan tugas administratif dan tugas-tugas pedagogisnya ya, Miss. Kita sapa langsung. Silakan Bu Indri. Ya, kita sapa langsung Bu Indri. Silakan Bu Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriana Fianto. Saya adalah calon guru penggerak dari SDN Bojong Sempu 01 Kabupaten Bogor. Mungkin kemarin teman-teman saya sudah berbicara di channel ini ya Bu ya tentang guru penggerak. Saya di sini akan mengupas lebih lebih dalam lagi apa saja sih yang dikerjakan oleh guru penggerak di dalam LMS-nya. Jadi calon guru penggerak ini diklatnya selama 9 bulan. Jadi 9 bulan kita harus mengerjakan 3 modul. Jadi ada modul 1, kemudian modul 2, dan modul 3. Kebetulan saya adalah angkatan 1. Sampai hari ini kami calon guru penggerak angkatan 1 baru selesai 1 modul. Jadi 1 modul untuk modul 1 kemarin itu terdiri dari 4 submodul. Jadi ada modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Tapi bersyukurlah mungkin untuk ke modul yang selanjutnya, ternyata setelah kami baru mulai masuk modul 2 nih hari ini tanggal 1 kemarin, 1 Februari baru mulai masuk modul 2, dan ternyata di modul 2 ini sudah lebih disederhanakan modulnya. Jadi tidak sampai 4 submodul, hanya 3 submodul. Jadi 2.1, 2.2 sampai 2.3 begitu. Jadi untuk teman-teman mungkin nanti yang berkesempatan atau ingin menjadi calon guru penggerak angkatan-angkatan berikutnya, jadi untuk menjadi calon guru penggerak kita harus menyelesaikan 3 modul, yang dari 1 modul itu terdiri dari beberapa submodul. Kemudian setiap bulan kita ada pendampingan dan lokakarya. Jadi setiap bulan 1 kali itu kita ada pendampingan dari pendamping guru penggerak. Dan kemudian ada lokakaryanya juga 1 bulan 1 kali. Tapi untuk pengerjaan di dalam LMS waktunya tidak sampai 9 bulan, hanya 6 bulan saja. Jadi 3 bulan berikutnya itu hanya pendampingan dan lokakarya bersama pendamping terkait dengan aksi-aksi nyata yang nanti calon guru penggerak lakukan. Nah, untuk LMS-nya 1 modul itu diberi waktu penyelesaian 2 bulan. 1 modul itu dikerjakan selama 2 bulan. Kemudian untuk pengerjaan LMS-nya 3 modul itu berarti hanya 6 bulan. Nah, untuk 3 bulan berikutnya kita hanya pendampingan dan lokakarya terkait dengan aksi-aksi nyata yang calon guru penggerak sudah lakukan. Oke, ini learning management system calon guru penggerak. Bisa langsung ke slide berikutnya, Bu. Ya. Ini nanti tampilan dari LMS-nya untuk diklat CGP. Jadi di sini ada paket modul 1, kemudian paket modul 2, paket modul 3, lalu ada jurnal komunikasi, lokakarya seperti LMS pada umumnya ya. Ini paket modul 1 yang sudah kami selesaikan karena angkatan 1 baru selesai 1 modul, yaitu modul 1 paradigma dan visi guru penggerak. Nah, jadi di dalam LMS setiap calon guru penggerak di dalam setiap modul itu kita menggunakan alur belajarnya ya, alur belajarnya merdeka. Karena di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sedang mencanangkan belajar merdeka ya Bu. Jadi sampai alur belajar calon guru penggeraknya pun di sini pakai alur merdeka, menggunakan alur merdeka. Merdeka itu di sini yang pertama M-nya mulai dari diri.
Kemudian mulai dari diri itu biasanya isinya tentang materi-materi pengantar ya. Mulai dari diri nanti ada pertanyaan-pertanyaan biasanya yang harus kita jawab. Kemudian eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ini terkait sekali dengan materi intinya. Jadi di sini kupas tuntas tentang materi modul tersebut untuk eksplorasi konsep, dan biasanya nanti akan ada tugas-tugas di dalam eksplorasi konsep. Refleksi terbimbing. Refleksi terbimbing ini di sini calon guru penggerak ya ditugaskan untuk merefleksi apa saja materi-materi yang sudah dipelajari pada modul yang sedang dipelajari, misalnya modul 1 berarti modul 1. Nah, biasanya di sini ada sesi diskusi ya. Dari eksplorasi pun biasanya kita ada forum diskusi, kemudian refleksi pun ada forum diskusi dan ada tugas-tugas kelompok. Nah, untuk calon guru penggerak kita nanti punya kelompok masing-masing. Biasanya satu kelompok itu ada 5 sampai 6 orang CGP. Jadi ada 5 sampai 6 orang calon guru penggerak. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Ya, ketika ada mendapatkan tugas kelompok, maka kita bekerja dengan kelompok kita masing-masing. Dan di dalam forum diskusi nanti kita dibimbing oleh satu orang fasilitator yang sudah ditunjuk oleh kementerian. Kemudian di sini demonstrasi kontekstual. Nah, demonstrasi kontekstual ini biasanya terkait bagaimana cara kita mendemonstrasikan suatu materi yang sudah kita pelajari. Biasanya tugasnya di sini kita biasanya diinstruksikan untuk membuat puisi, atau misalnya membuat video, atau misalnya membuat lagu bahkan. Jadi yang tadinya mungkin kita nggak bisa buat puisi, kita harus nulis puisi. Kita nggak bisa buat video, kita dituntut harus membuat video. Jadi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat ketika ikut ke dalam diklat guru penggerak. Karena yang tadinya mungkin kita tidak bisa membuat video, tidak bisa membuat puisi, tidak terbiasa dan lain sebagainya, di sini dituntut harus belajar gitu dan harus bisa. Nah, kemudian ada elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman juga masih terkait tugas. Jadi di sini kita lebih menggali lagi pemahaman kita tentang modul, dan di sini nanti ada tugas juga. Jadi nanti jangan kaget untuk para angkatan berikutnya, karena memang tugas di guru penggerak hampir setiap hari itu ada tugas. Ada jadwalnya, jadi setiap hari itu ada jadwalnya yang kontinu gitu, yang terus menerus. Cuma di sini satu mungkin kuncinya yaitu harus memantapkan komitmen diri. Jadi kalau sudah berkomitmen saya ingin mengikuti diklat calon guru penggerak, saya ingin jadi guru penggerak, maka komitmennya ini yang harus dimantapkan. Karena kalau tidak dimantapkan, mungkin dalam mengerjakan tugas ya, ada yang santai atau mungkin ada yang agak sedikit malas bergerak atau gimana, akhirnya nanti ketinggalan tugasnya, ditumpuk-tumpuk gitu loh, ketumpuk-tumpuk tugasnya. Dan yang berikutnya koneksi antar materi. Di sini biasanya kita diinstruksikan untuk membuat koneksi, bisa melalui mungkin poster atau melalui peta konsep, jadinya melalui kayak jaring laba-laba dan lain sebagainya, atau bisa membuat artikel. Jadi kita di sini diinstruksikan untuk mengkoneksikan antar materi yang sedang dipelajari dari materi yang sekarang dan juga materi yang sebelumnya atau yang sudah dipelajari. Jadi dikaitkan materinya. Dan yang terakhir terkait aksi nyata. Nah, ini yang perubahannya sangat terasa sekali dampaknya untuk para siswa kita atau para murid kita, karena aksi nyata ini harus dilakukan di sekolah, dia harus dilakukan terhadap kelas kita sendiri. Jadi apa sih aksi nyata yang mau kita lakukan terkait dalam materi modul-modul guru penggerak? Jadi di sini kita harus membuat satu buah aksi nyata yang nanti dampaknya terasa sekali buat anak murid kita. Tapi bersyukurlah buat angkatan berikutnya, kalau angkatan 1 kemarin, modul 1, setiap 2 minggu kita harus membuat satu aksi nyata. Tapi setelah masuk modul 2, lebih disederhanakan lagi sepertinya. Jadi tidak, kalau kemarin modul 1 karena ada 4 submodul, berarti ada 4 aksi nyata. Tapi ternyata setelah masuk modul 2, saya baru masuk beberapa hari, sepertinya hanya satu modul satu aksi nyata. Jadi lebih disederhanakan lagi. Mungkin kemarin ada sedikit keluhan dari calon guru penggeraknya. Kalau aksi nyatanya 2 minggu sudah buat aksi nyata berikutnya, 2 minggu aksi nyata lagi, kayaknya kurang mantap gitu, kurang memantapkan aksi nyatanya. Jadi kita banyak
mengajukan saran ke kementerian. Kalau aksi nyata itu mungkin lebih matang kalau misalnya 1 bulan gitu satu aksi nyata, jadi lebih lebih paham lagi. Ya, ini tampilan setiap modul, setiap satu submodul. Jadi sini ada mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, lalu ada forum diskusi. Jadi kita ada vikon dengan fasilitator dan dengan kelas kita. Nanti vikon di situ di situ kita ada diskusi tentang materi-materi diklat. Dan selama ini yang saya rasakan ketika kita melakukan forum diskusi, maka kita akan lebih memahami dan lebih jelas lagi tentang modul yang kita pelajari. Ya, di sini ada jadwalnya nanti untuk vikon, biasanya sudah ada di sini, dan vikonnya di sini langsung ada jadwal hari dan tanggalnya serta jamnya. Kadang-kadang memang suka sampai malam hari kalau kita dapat jadwal ya, suka ada yang malam, jadi tergantung dari fasilitatornya. Misalnya fasilitatornya di sini menerapkan jamnya 7:30 sampai jam 9 malam, berarti kita harus standby untuk video conference dengan beliau dan dengan teman-teman yang lain. Next. Ya, di sini ada, dan selain itu vikonnya tidak hanya dengan fasilitator, biasanya kita nanti ada narasumber atau contoh-contoh sekolah yang memang sudah menerapkan misalnya tentang visi guru penggerak atau misalnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, maka diambil satu sekolah yang memang sudah menerapkan hal tersebut, yang memang menjadi percontohan. Jadi nanti ada narasumber dari sekolah-sekolah yang memang sebagai sekolah model atau sekolah percontohan. Nah, ini mungkin sebagian modul 1 yang sudah contoh saja ya Bu ya. Ini contoh dari saya yang sudah saya kerjakan. Jadi dari modul 1 ini tentang paradigma dan visi guru penggerak. Di sini ada 4 submodul. Yang pertama refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan disinilah yang saya merasakan dampaknya yang sangat luar biasa bagi saya sendiri, bagi pribadi saya sendiri. Karena selama ini ketika kita kuliah, kita hanya dijejalkan dengan filosofi atau pendapat-pendapat para ahli yang notabene mungkin dari dunia barat atau dunia ahli-ahli barat ya. Ternyata saya agak sedikit agak sedikit bukan melupakan ya, sedikit kayaknya kurang mengenal sekali dengan Ki Hajar Dewantara. Tapi dengan ikut diklat guru penggerak, disinilah kita dikupas tuntas tentang siapa sih Ki Hajar Dewantara, apa saja filosofi beliau yang ternyata sangat luar biasa sekali filosofi beliau apabila kita benar-benar menerapkan di dalam kegiatan belajar dan mengajar. Jadi tidak harus mengambil ahli-ahli dari barat, ternyata pahlawan pendidikan kita sangat luar biasa sekali filosofinya. Ya, dari modul 1.1 aksi nyata yang sudah saya lakukan di sini literasi menulis cerpen, yaitu menanamkan karakter budi pekerti melalui pengenalan karakter orang Sunda. Jadi di sini saya anak-anak diberikan tugas untuk menulis cerpen aksi nyatanya. Kemudian modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Aksi nyatanya di sini saya namakan tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini aksi nyata saya tak kenal maka tak sayang dengan cara mengadakan diskusi kecil dengan anak-anak atau dengan murid-murid kita sendiri. Jadi mengenal karakter anak lebih dalam, siapa sih mereka, siapa sih si A gitu, apa keinginan mereka dalam belajar, apa motivasi mereka dan motivasi belajar mereka selama ini, sehingga mereka bisa membuat gambar ilustrasi sampai mengetahui tujuan belajar mereka, motivasi belajar mereka. Oh ya, karena cita-cita saya mungkin nanti ingin jadi dokter, atau mungkin cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola. Jadi sudah mulai terlihat dari minat dan bakat mereka. Jadi di sini menggambar ilustrasi gambar tentang cita-cita mereka masing-masing. Kemudian 1.3 tentang visi guru penggerak. Di sini aksi nyata saya namakan peta diriku. Kenapa di sini setiap aksi nyata harus ada namanya? Katanya biar menarik. Jadi biar menarik, kira-kira namanya apa nih, dicari yang menarik aksi nyatanya. Nah, peta diriku di sini anak-anak murid saya, mereka saya gali lagi lebih dalam tentang potensi mereka, tentang karakter mereka, kemudian tentang tujuan hidup mereka,
sehingga mereka gambarkan melalui peta dirinya. Jadi seperti menggambar peta konsep gitu. Jadinya, oh iya, nama saya misalnya Fenty misalnya. Nah, Fenty ini potensinya apa? Dibuat petanya. Kemudian apa yang harus saya lakukan untuk cita-cita saya. Jadi di situ mereka membuat peta diri sendiri atau mungkin seperti tujuan hidup mereka gitu. Dan kemudian modul 1.4 tentang budaya positif. Di dalam budaya positif ini saya membuat aksi nyata disebut Mading Bunda. Saya namakan Mading Bunda atau Majalah Dinding Budaya Sunda. Kenapa saya memilih ini? Pertama, karena saya bukan orang Sunda. Jadi ya saya tidak ada darah Sunda, tapi saya mengajar di lingkungan orang Sunda. Karena Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pasti muatan lokalnya Sunda, jadinya berkaitan dengan Sunda. Jadi mau tidak mau, saya harus belajar juga tentang budaya Sunda. Nah, karena hal inilah, karena kekurangan saya ini yang bukan orang Sunda dan saya tidak terlalu paham tentang Sunda, maka tercetuslah aksi nyata Mading Bunda atau Majalah Dinding Budaya Sunda, supaya anak-anak juga lebih paham tentang budaya Sunda. Mungkin di sini nih bisa lihat contohnya. Nah, ini Mading Bunda yang sudah anak-anak buat di belakang saya. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya terinspirasi ketika saya SMP ya. Ketika SMP saya sering membuat majalah dinding. Nah, jadi majalah dinding ini ada yang sebagian sudah anak-anak kerjakan di papan informasi sekolah. Jadi semua warga sekolah bisa mengaksesnya. Jadi tidak hanya satu kelas saja. Jadi itu mungkin kurang lebihnya Bu Tias dan Bu Fenty dan teman-teman semua mungkin yang nanti ingin menjadi calon guru penggerak angkatan berikutnya. Jadi jangan takut untuk menjadi guru penggerak. Tidak sendirian juga, nanti ada teman-teman yang lain. Jadi saling berkolaborasi, saling bekerja sama sehingga semua tugas pun akan bisa terselesaikan tepat waktu. Begitu mungkin Bu Tias, Bu Fenty dan teman-teman sekalian penjelasan saya. Yang menjadi pertanyaan saya, itu mengganggu jadwal kerja kita sebagai guru nggak kalau melihat tugasnya sebanyak itu? Ya, sebenarnya tergantung tadi yang saya bilang, harus memantapkan komitmen diri. Jadi ketika kita sudah memantapkan komitmen kita ingin jadi calon guru penggerak, maka kita harus buat kalau mungkin sedikit saran ya mungkin ya atau tips ya yang sudah saya lakukan sendiri. Jadi supaya jadwal kita tidak berbenturan dengan tugas-tugas guru penggerak, maka kita harus buat jadwal sendiri. Jadi kita harus buat misalnya hari ini kita harus mengerjakan yang mana dulu yang prioritas. Jadi tanggalnya kita buat skala ya. Ya, skala prioritas yang mana dulu. Karena di LMS guru penggerak itu ada jadwal, misalnya kita harus mengumpulkan tugas tanggal berapa. Misalnya tugas ini tanggal di jadwalnya itu ada tanggal berapa harus sudah masuk. Nah, makanya kita harus membuat skala prioritas. Oh ya, sebelum tanggal ini kita harus mengerjakan ini dulu. Apakah kepala sekolah harus tahu dan mengizinkan ya? Seperti itu Bu? Harus mengetahui, karena ketika kita mendaftar sebagai calon guru penggerak itu harus ada rekomendasi dari kepala sekolah. Jadi otomatis karena ada rekomendasi dari kepala sekolah, maka kepala sekolah pasti mengetahui apakah beliau mengizinkan kita mengikuti diklat ini. Itu harus ada persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Karena nanti ketika kita pendampingan dari pendamping kita setiap bulan, karena pendampingan secara tatap muka dengan pendamping kita, nah itu pendamping juga akan mewawancarai kepala sekolah kita. Apakah ini terasa berat karena ada tambahan tugas ya? Kita sudah berkomitmen untuk mengikuti diklat calon guru penggerak, ya berarti jangan dijadikan suatu beban gitu. Jadi dijadikan suatu pengembangan diri kita. Jadi untuk lebih baik gitu, untuk lebih kreatif lagi nanti di dalam kelas. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan terkait diklat guru penggerak yang sangat luar biasa dampaknya yang bisa saya terapkan terhadap murid-murid saya. Jadi kalau menurut saya kuncinya enjoy aja, have fun aja. Artinya jangan mindset dan pola pikir kita ditanamkan sebagai beban. Ya, kalau dari awal sudah ditanamkan, beban tugasnya banyak banget ya. Awalnya memang seperti itu, pasti awalnya kita seperti itu Bu, 9 bulan. Kemudian tugasnya maraton ya,
Tapi kita ini berkelompok, jadi saling menguatkan dan ada pendamping juga yang bisa menguatkan kita. Jadi kita saling berkolaborasi sehingga apapun kalau sudah ada kolaborasi dan kerjasama, insya Allah tidak akan menjadi masalah. Ya. Untuk sahabat Guru Masa Depan Channel, meskipun kita bukan guru penggerak, tetapi banyak yang bisa kita pelajari tentang ilmu-ilmu pendidikan dan pedagogis. Tadi yang sangat menarik tentang aksi nyata dan dampaknya yang langsung terasa bagi anak didik itu sesuatu yang sangat menginspirasi. Jadi meskipun kita bukan guru penggerak, kita ikuti semangat guru penggerak itu kan, sesuai dengan paparan Bu Indri tadi. Alur merdeka itu bukan sesuatu yang asing untuk kita sebagai guru, itu sebetulnya sudah ada dalam keseharian kita mengajar. Terima kasih banyak sahabat Guru Masa Depan sudah menyimak video kami kali ini bersama Ibu Indri membahas tentang LMS, guru penggerak. Nah sahabat Guru Masa Depan Channel, telah kita ikuti bersama paparan dari Bu Indri tentang cara pengerjaan dan pengisian LMS guru penggerak. Para calon guru penggerak seluruh Indonesia jadi tidak perlu takut lagi, tidak perlu gentar untuk mengikuti keseluruhan program, karena ternyata program guru penggerak yang 9 bulan itu tidak harus diselesaikan dalam seketika waktu, tetapi ada penjadwalannya. Dan itu pun sudah disesuaikan, dipecah ke dalam modul-modul dan submodul. Jadi tidak perlu khawatir mengenai waktu penyelesaiannya. Yang kedua yang bisa kita tarik kesimpulan dari video ini adalah bahwa manfaat mengikuti kegiatan guru penggerak tidak hanya dirasakan oleh guru itu sendiri, tetapi berimbas kepada siswa, orang tua, dan utamanya adalah sekolah. Jadi maju guru penggerak Indonesia, kita sukseskan pendidikan di Indonesia. Jangan lupa untuk selalu menonton video-video kita dan konten-konten selanjutnya yang pastinya seru dengan beberapa narasumber yang hebat. Dan like video ini, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow fanpage kita di Guru Masa Depan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.